Baiklah, kami dari kelompok 10 akan menampilkan laporan praktik kewirausahaan yang mana anggota kelompoknya yaitu Ciculia Rahmi, Fristiandita Gameriesa, Bayu Rahman, Mutia Sujana, dan Tesya Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas bab 2 yaitu pendahuluan. Poin yang pertama yaitu latar belakang. Awal mula terbentuknya kelompok ini didasarkan oleh tugas praktek kewirausahaan. Dan di dalam tugas tersebut terbentuk beberapa kelompok. Setiap kelompok beranggotakan kurang lebih 3-5 orang. Setiap kelompok diwajibkan untuk membuat business plan, bisa berupa produk maupun jasa. Sesuai kesempatan kelompok kami membuat business plan yang menghasilkan sebuah produk. Produk di sini merupakan olahan makanan ringan yang didasarkan dari jagung. Dari situ kami memiliki keinginan sama untuk terus mengembangkan produk tersebut. Produk kami diberi nama Crown Fritter. Kami mengambil nama tersebut dari arti jagung non-together, karena kami merencanakan sebuah produk yang berbahan dari jagung. Alasan kami menawarkan produk ini karena banyaknya masyarakat yang memandang bahwa sayur-sayuran tersebut kurang menarik berdasarkan rasa maupun bentuknya. Poin yang kedua yaitu tujuan. Pelaksanaan penjualan produk dilakukan demi mencapai sebuah tujuan tertentu. Tujuan diselenggarakannya penjualan online dan secara langsung ini adalah untuk mengajarkan mahasiswa bagaimana caranya bersaing dalam dunia usaha, serta untuk mendapatkan nilai mata kuliah praktek kewirausahaan. Di samping itu juga dapat memberikan pengalaman bagaimana caranya berniaga baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Poin yang ketiga yaitu manfaat. Berbagai hikmah yang dapat kami ambil dari pelaksanaan penjualan ini adalah cara memasarkan produk dengan budget yang minim dan dengan hasil yang maksimal, serta berpacu pada syariat Islam, sehingga kecil kemungkinan untuk mendapatkan penghasilan yang haram. Dengan penghasilan dari kerja kita sendiri akan membuat kita lebih sadar untuk berhidup hemat, karena bukan cara yang mudah untuk menghasilkan uang. Baiklah, saya Bayu Rahman, NIM 19 12 90 96 akan menjelaskan terkait teori kewirausahaan dan teori produksi. Kewirausahaan atau entrepreneurship adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa inovasi, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Hasil akhir dari proses tersebut adalah penciptaan suatu usaha baru. Dan itu terkait teori kewirausahaan. Sedangkan untuk teori produksi, proses adalah suatu cara, metode maupun teknik untuk penyelenggaraan atau pelaksanaan dari suatu hal tertentu. Sedangkan produksi adalah kegiatan untuk mengetahui penambahan manfaat ataupun penciptaan faedah, bentuk, waktu, dan tempat atas faktor-faktor produksi yang bermanfaat bagi pemenuhan konsumen. Dari uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mengenai proses produksi, yang dimaksud dengan proses produksi adalah suatu cara, metode, maupun teknik bagaimana penambahan manfaat atau penciptaan faedah, bentuk, waktu, dan tempat atas faktor-faktor produksi sehingga dapat bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan konsumen. Dari pengertian di atas dapat kita lihat proses produksi merupakan kegiatan atau rangkaian yang saling berkaitan untuk memberikan nilai atau penambahan nilai kegunaan terhadap suatu barang. Suatu proses produksi yang bertujuan memberi nilai suatu barang dapat dilihat pada proses produksi yang mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Sedangkan proses produksi yang bertujuan untuk menambah nilai atau kegunaan suatu barang atau jasa dapat dilihat pada proses produksi yang merubah barang setengah jadi menjadi barang jadi. Adapun produksi di sini adalah transformasi dari faktor-faktor produksi, bahan mentah, tenaga kerja, modal,
serta teknologi menjadi hasil produksi atau produk. Agar tujuan produksi yaitu memperoleh jumlah barang atau produksi termasuk jenis produksi. C. Teori pemasaran. Pemasaran merupakan salah satu kegiatan pokok yang dilakukan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yaitu mempertahankan kelangsungan hidup untuk berkembang dan mendapatkan laba. Pemasaran juga merupakan faktor penting dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Untuk itu, kegiatan pemasaran harus dapat memberikan kepuasan konsumen jika perusahaan tersebut menginginkan usahanya tetap berjalan terus atau menginginkan konsumen menjadi pandangan yang baik terhadap perusahaan. Baiklah, selanjutnya yaitu pelaksanaan kegiatan di mana kami mendagangkan produk kami ini selama 3 minggu di sosial media yaitu seperti WhatsApp dan juga Instagram. Dan berikutnya itu proses produksinya. Bahan yang kami gunakan adalah tepung, jagung, tepung panir, telur, minyak goreng, penyedap rasa, serta bumbu halus yaitu bawang merah dan bawang putih. Nah, cara pembuatannya yang pertama dengan menyisihkan butir jagung dari bonggolnya dengan menggunakan pisau yang tajam dari ujung ke arah bonggol. Dan kemudian jagung tersebut dicampurkan dengan tepung. Nah, yang berikutnya ditambahkan dengan bumbu halus, garam, dan air secukupnya. Adonan jangan terlalu cair maupun kental. Untuk bumbu halus bisa mengganti kencur dengan kunyit. Kalau pakai kunyit bisa tidak menggunakan jeruk. Nah, yang berikutnya panaskan minyak dengan api sedang. Ambil adonan menggunakan sendok sayur, tuang ke minyak secara perlahan. Nah, goreng sampai warnanya keemasan akan ditiriskan. Perkedel jagung siap disajikan. Nah, dari modal yang kami miliki, kami menyetorkan modal sebanyak masing-masingnya Rp10.000 per orang, yang nanti bila dijumlahkan menjadi 50.000. Nah, untuk strategi pemasaran yang kami gunakan yaitu kami mempromosikan produk kami melalui akun sosial media masing-masing, baik itu di Instagram maupun di WhatsApp. Nah, untuk sasaran pemasarannya yaitu adalah pengguna sosial media. Baiklah, sekian dari saya. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang hasil penjualan. Yang pertama yaitu produk yang dibuat, yang merupakan perkedel 100 biji, persatuan 1000 sama dengan 100.000, totalnya sama dengan 100.000. Produk yang telah dijual adalah perkedel 100 biji dikali dengan harga 1000 sama dengan 100.000, jadi totalnya adalah 100.000. Peluang laba adalah produk yang dibuat dikurang produk yang telah terjual sama dengan 100.000 dikurang 100.000 sama dengan 0. Jadi peluang labanya adalah 0. Selanjutnya itu laporan keuangan, yaitu penjualan pertama. Pemasukan yaitu dari masing-masing anggota adalah 10.000 per anggota. Jadi jika dijumlahkan hasilnya 50.000 total pemasukannya. Selanjutnya itu pengeluaran bahan baku. Yang pertama yaitu ada tepung terigu 1 kilo dikali 10.000 sama dengan 10.000. Yang kedua jagung 1 kilo 15.000. Yang ketiga tepung panir 1/4 kilogram 5.000. Telur 1 butir 2.000. Minyak goreng 1 kilo 15.000. Dan penyedap rasa 5 bungkus 2.500. Total pengeluaran sama dengan 49.000. Jadi saldo yang terjumlah bersisa 50.000 dikurang 49.000 sama dengan Rp1.000. Penjualan 1 yaitu perkedel 100 biji dikali 1.000 sama dengan 100.000. Total 100.000. Labanya 100.000 dikurang 49.000 sama dengan 51.000. Laba bersih penjualan sama dengan 51.000. Selanjutnya yaitu pembahasan. Pada penjualan, produk yang kami hasilkan adalah perkedel jagung sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Penjualan yang dilakukan dapat menghabiskan seluruh barang atau produk yang kami buat yaitu perkedel jagung tanpa ada sisa dan mendapat laba bersih sebesar Rp51.000. Kekurangan yang kami alami pada saat penjualan pertama menjadi evaluasi untuk pembuatan produk serta strategi pemasaran yang telah kami terapkan.
perubahan demi perubahan kami terapkan perlahan-lahan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Strategi pemasaran yang kami lakukan yaitu dengan melancarkan promosi-promosi di dalam sosial media. Hal ini dikarenakan adanya peluang penjualan untuk menarik orang banyak. Kemudian, sasaran pembeli kami utamakan kepada remaja dan segala usia. Telah dijelaskan dari laporan keuangan pada bab sebelumnya bahwa penjualan kedua mengalami keuntungan sebesar 51.000. Sisa ini kami bagikan secara merata tiap-tiap anggota yaitu 10.200 per orang. Artinya per anggota telah kembali modal yaitu 10.000 ditambah 10.200. Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.